Perkenalkan, saya Muhammad selaku tokoh masyarakat Desa Bakulon yang kebetulan juga pernah menjabat sebagai kepala desa periode tahun 2013 sampai 2019. Kalau agama, ya kita masih di desa ini masih ada empat agama. Satu mayoritas tetap Islam, yang juga ada, terus Kristen, Protestan juga ada. Tapi minoritas lah, sekarang ada beberapa orang saja sudah banyak berkurang. Awal mula karena dikaitkan dengan sejarah berdirinya desa itu kan di sekitar tahun 1600-an. Berarti pada waktu itu awal jelas satu agamanya jelas kepercayaan kalau melihat sejarah. Kedua Hindu, itu jelas mayoritas. Kemudian pada waktu Bapak Desa, menurut sejarah itu pasukan dari Mataram yang termasuk satu Bapak Desa, kedua juga menyebarkan agama Islam. Jadi lambat laun pada waktu itu sejarah Islam juga masuk di Desa yang awalnya mayoritas kepercayaan dan hidup pada waktu sejarah. Kemudian lambat laun akhirnya bergeser Islam menjadi mayoritas ya karena pengaruh Syiah atau pengaruh yang lain. Pada akhirnya Islam menjadi mayoritas dan agama yang lain sudah banyak berkurang sampai hari ini. Menurut dasar Pancasila kita kan harus menghormati apapun yang mereka anut, kita tetap menghormati, tidak pernah ada pengaruh istilahnya toleransi lah, tetap kita toleransi terhadap apapun yang ada di desa ini. Walaupun minoritas agama yang lain, kita tetap memberi ruang untuk beribadah menurut kepercayaan mereka masing-masing. Saya ketahui. Iya. Yang unik sih kelihatannya kok sudah nggak ada, cuman adat, artinya secara adat kita tetap menjaga seperti suran bersih desa atau suran, atau orang lain juga menyebut sadranan. Itu di desa kami tetap dijaga. Pernah waktu ketika di sekitar tahun 80-an ya, 1980-an, adat itu agak terkikis, artinya agak terlupakan karena pengaruh kepala desa yang baru itu kebetulan seorang kiai. Karena beliau seorang kiai, memungkinkan dia mempunyai dua tanggung jawab. Sisi satu dia sebagai pemimpin masyarakat, sisi yang lain dia kan
beliau kan sebagai pimpinan umat, jadi termasuk dia punya buat tanggung jawab. Tidak mau juga nanti masyarakat Pekulon kalau menurut beliau apa ya, kehilangan keyakinan, artinya terlalu memuja-muja tempat petilasan yang dulu disebut punden, Nah, dari segi adat atau kebiasaan orang-orang yang dulunya menganut kepercayaan atau agama Hindu, nah, itu kan terlalu dipuja-puja. Artinya orang Jawa sih datang ke tempat itu terus memohon-mohon. Nah, itu menurut agama Islam kan nggak boleh, kan artinya apa ya, musyrik ya, artinya kan musyrik lah. Kepala desa yang waktu itu seorang kiai tidak menghendaki, artinya dipersempit, jadi kegiatan-kegiatan semacam itu dipersempit, bahkan ditiadakan sampai beliau 2 periode, berarti sekitar 18 tahun adat itu ditiadakan. Tetapi orang-orang yang punya kepercayaan yang masih cenderung terbawa adat itu tetap melakukan dengan caranya sendiri, kan tidak harus diketahui orang lain kan gitu. Ya, cuman datang ke situ mungkin minta sesepuh yang di Punden ini untuk menghajatkan, macam seperti itu kan Pak. Yang sampai saat ini yang tidak pernah berubah, yaitu ketika orang punya hajat, mengatur misalnya sunatan atau bahasanya apa ya, ewo. Nah, itu mesti datang ke tempat itu sampai hari ini. Nah, kalau lihat itu, tapi kan tidak bisa artinya apa, tidak bisa diganggu, karena memang itu sebuah kepercayaan atau sebuah adat yang tetap harus dijaga. Nah, mungkin seperti saya misalnya, ya nggak percaya sih kan hal-hal kayak gitu, meminta kok di Punden misalnya, tapi kan kita tetap melakukan karena apa? Kita berusaha menjaga adat istiadat itu saja. Nah, terus pada waktu sekitar tahun 2010-an secara apa ya, secara alamiah, secara tidak disengaja, kita yang di generasi muda itu kan sudah beranjak dewasa, terus sudah menjadi seorang tokoh-tokoh, misalnya seumuran saya dan yang lain-lain. Di suatu kesempatan, misalnya di warung kopi, kalau kita baru minat di masjid itu sering-sering kumpul-kumpul membicarakan ini, jangan sampai adat yang tidak turun ini hilang. Nah, akhirnya kita punya suatu gagasan bagaimana kebiasaan ini dihidupkan kembali, tetapi tidak merubah tidak lari dari ajaran agama Islam. Artinya kita tetap menjaga norma-norma agama, kita tetap menjaga norma-norma sosial, norma-norma masyarakat, kita gagas waktu itu. Kebetulan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda itu bisa berkumpul. Dan kebetulan itu waktu era saya menjadi kepala desa, saya kumpulkan semua untuk membahas hal ini, jangan sampai budaya atau adat istiadat sejarah itu hilang. Ternyata berhasil. Kita bahkan ajak juga putrani Mbah Yai waktu itu yang pernah menjadi kepala desa, kita ajak ngobrol bareng-bareng. Ternyata sepakat bagaimana caranya kita kemas agar kita juga tidak lari dari ajaran Islam,
tapi kita menghidupkan kembali adat, kita hidupkan kembali sejarah. Secara apapun kita bisa menerima, dari kalangan apapun bisa menerima. Bagaimana kita bahas, ternyata alhamdulillah berhasil. Yang bentuk kegiatannya yaitu bersih desa, tapi kita buat kegiatan doa bersama di tempat petilasan. Nah, tempat punden itu kita samarkan, tempat itu kita ganti petilasan. Nah, kita rubah menjadi petilasan karena menurut sejarah itu bukan makam. Jadi ternyata itu hanya satu petilasan, satu tanda bahwa di desa ini pernah bahasanya dibabat oleh sekelompok orang, dan di situ di tengah-tengah desa itu ditanam satu batu gitu. Nah, batu itu kalau orang-orang yang dulu menyebutnya batu jaga, karena batu kotak kalau itu ditanam di tanah. Nah, itu tepatnya kalau kita ukur itu memang pas di tengah-tengah desa. Jadi kalau kita ukur, ya belum pernah ukur sih, tapi kalau kita perkirakan itu memang betul-betul di tengah-tengah desa. Jadi sampai hari ini sudah terus berjalan setiap bulan Suro. Harinya itu Kamis malam Jumat Kliwon. Nanti Kamis pagi malam Jumat Kliwon. Jadi kita cari di bulan Suro, di malam Jumat Kliwon. Nah, kita sepakati mengadakan syukuran atau bersih desa dengan mengundang seluruh masyarakat yang berkenan hadir dengan membawa berkatan. Nanti kita doa bersama-sama, kemudian dimakan bersama-sama. Satu tujuannya agar budaya tidak hilang, generasi-generasi penerus itu bisa memahami satu sejarah dan bisa mengerti betapa susahnya orang-orang terdahulu yang membabat desa. Tujuannya itu. Kedua, juga bisa menciptakan satu kerukunan umat, satu kerukunan masyarakat di satu kegiatan itu, Mbak. Tujuannya semua masyarakat, baik tua, muda, anak-anak, remaja, semua kumpul jadi satu. Alhamdulillah berhasil. Sampai sekarang. Alhamdulillah bisa berhasil. Nah, tapi secara politik aja, secara politik. Dulu juga pernah apa ya, namanya secara sekarang kita bicara sarah dulu pernah, tapi ya nggak melebar. Cuman yang pernah melebar sampai beberapa tahun, artinya sampai tahunan, karena politik aja, politik pemilihan kepala desa. Pernah di tahun 99, tahun 99 karena lalu sama-sama punya pendukung banyak, sama-sama punya fanatisme tinggi. Kebetulan selisih cuma 3 suara, terus berlanjut sama pertarungan. Kemudian terpecah, dia terpecah menjadi 2 kubu. Lalu untuk penyelesaian itu, Ya, lambat laun, ya,
Jadi nggak anu ya, maksudnya kita nggak pamer lah. Timbul pada waktu itu memang di generasi saya, Mbak, di generasi saya itu sangat menyayangkan sesama agama Islam itu kok bisa sempat terpecah-pecah, artinya punya apa ya, punya kubu-kubuan lah, kubuan itu pernah terjadi. Alhamdulillah pada waktu itu termasuk dari dari tokoh-tokoh, termasuk saya juga, pernah kita bahas, nah perselisihan ini tidak terus berlanjut. Akhirnya ada satu pemikiran, harus ada pemimpin yang bisa, gitu loh, Mbak. Ada pemimpin yang bisa melakukan ini. Nah, kebetulan akhirnya saya mencoba dari, karena apa ya, bapak-bapak dari beliau itu kan sudah meninggal, artinya kan tinggal keturunan. Akhirnya saya coba memberanikan diri, saya suami dan anak-anak dari kubu sebelah, kemudian yang satunya juga saya datangi dari kubu sebelah. Mari kita berpikir bersama-sama agar perpecahan ini segera bisa diatasi lah. Akhirnya juga alhamdulillah dari pihak yang sebelah ini juga bisa dipertemukan, bisa dipersatukan, dan itu kebetulan juga waktu saya menjabat. Pada waktu saya yang menjabat, alhamdulillah sampai hari ini kelihatannya juga ya, adapun nggak separah dulu lah. Dulu ya parah di era tahun 2000. Kita kontrol. Rata-rata boleh kita katakan 90% toleransi di masyarakat ini termasuk baik lah. Toleransi, tingkat toleransinya bagus lah. Dari kalau boleh saya katakan 90%, ada pun sebagian kecil mungkin orang yang masih berpikiran tolonglah saya ya satu dua orang saja. Kegiatan agar masyarakat sering berkumpul kan bisa dengan cara apapun. Ya pernah sebelum nyadaran kita adakan pawai bersama, terus bebas lah mau pakai pakaian apa, yang pengen jalanan ya monggo, yang pengen apa itu sholawatan monggo, yang pengen terserah sesuai keinginan mereka masing-masing. Kita kumpulkan di lapangan, kita berjalan bersama-sama. Karena pernah saya katakan kegiatan seperti itu juga. Jadi biar apa ya, mereka itu bangga dengan apa yang dia yakini, dengan apa yang dia punyai. Mau gue keluarkan, misalnya pengen masak jalanan ya monggo, pengen cenderbana monggo, semua kita punya. Tapi cara itu kan kita secara tidak langsung menanamkan kesadaran pada masyarakat pentingnya berkumpul bersatu, saling menghormati, saling menghargai. Salah satunya secara tidak langsung ada hikmah balik semua itu.
jangan pernah lupa dengan sejarah. Apapun sejarah yang pernah kita baca, yang pernah kita dengar, jangan pernah dilupakan, karena memang adanya sesuatu hal itu karena juga ada sesuatu yang mengadakan. Bahasanya ada akibat, mesti ada sebab. Seperti contohnya adanya suatu desa, pasti ada yang membuka atau membuat desa yang punya hutan belantara menjadi satu desa yang sekarang generasi muda tinggal menikmati. Seperti saya, sampean semua tinggal menikmati hasilnya. Yang susah dulu siapa? Yang kita, yang motor desa, dan semuanya kita menikmati. Makanya jangan pernah terlupakan sejarah. Kita tetap menghormati adat, kita jaga supaya kita punah, terus kita pupuk rasa persatuan, kesatuan, agar kita tidak mudah dipecah belah, tidak mudah dirongrong atau di bahasane berusaha dipecah belah. Ya, saling berada kita semoga jangan lupa terus belajar, berusaha sampai akhirnya apa yang kita-citakan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Apapun yang kita lakukan hari ini, suatu saat kita yakin pasti ada hasilnya.